banyak orang Kristen yang hanya memakai ayat-ayat tertentu yang menyenangkan. Iya. Tapi ada ayat-ayat yang tidak menyenangkan. Itu malah dibuang atau tidak diperhatikan. Salam jumpa pendengar semuanya, masih dalam program Back to the Bible dari Radio Beda bersama Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Ya, kita seru membahas tentang bagaimana alat negatif Allah diizinkan terjadi hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen berkata dan menyangkal bahwa ini pasti bukan dari Allah. Dengan memakai ayat di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Gimana Pak dengan masalah-masalah ini? Iya. Banyak orang Kristen yang hanya memakai ayat-ayat tertentu yang menyenangkan. Tapi ada ayat-ayat yang tidak menyenangkan. Itu malah dibuang atau tidak diperhatikan. Nah, kalau kita kembali ke Mazmur 23 ya. Kita coba baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ini kan menghibur sekali ya, dan membuat kita begitu menyenangkan keadaan seperti ini. Tapi kita seringkali tidak memperhatikan yang ayat keempat. Tolong bisa dibacakan. Ayat 4, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Iya, jadi bukan hanya hal-hal yang menyenangkan seperti di ayat 1 sampai ayat 3. Tapi kalau kita baca ayat 4 tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti pemazmur juga percaya dalam perjalanan hidupnya dia. Dia tidak hanya mengalami hal-hal yang memang enak dan menyenangkan dirinya. Dia juga akan mengalami tempat-tempat di mana sangat berbahaya dan sangat tidak menyenangkan ya, atau membuat dia menderita, yaitu lembah kekelaman. Di dalam terjemahan lama disebut lembah bayang-bayang maut. Dan itu berarti mengerikan banget keadaan seperti itu. Tapi pemazmur menyadari bahwa itu pun tetap adalah sebagai Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Biarpun dia mengalami itu. Nah, kita seringkali gembala yang baik itu ya itu tadi yang baik-baik aja. Nah, tetapi pemazmur itu seutuhnya ya memahami baik di tempat yang menyenangkan maupun di tempat yang membuat dia menderita, Tuhan tetap gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu dikatakan di sini. Pemazmur bereaksi ya bahwa aku tidak takut bahaya di ayat 4 itu, dan sebabnya apa? Sebab engkau beserta aku. Dan yang lebih lanjut lagi dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, gada itu memang untuk melindungi dari serigala-serigala yang memang mau membunuh domba-domba itu. Nah, kalau tongkat itu seringkali ya pukulan-pukulan yang untuk mengembalikan domba-domba ke jalan yang benar kalau dia tersesat. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah belajar banyak hal, banyak contoh ya, tokoh-tokoh di Alkitab termasuk juga bangsa Israel. Kita sekarang mulai memahami bahwa ya memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan lupa bahwa segala sesuatu juga meliputi hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan atau yang negatif tadi ya Pak ya. Betul. Kita tarik mundur kembali sesuai pembahasan kita, yaitu dari 2 Korintus 12. Tapi kita lanjutkan, kita mau lihat bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi semua ini, semua yang negatif ini. Saya boleh bacakan ya Pak ya, dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Iya. Jadi ini suatu reaksi daripada Rasul Paulus setelah dia bergumul menghadapi iblis yang menggocok aku atau duri dalam daging ini. Dan Paulus sudah minta sampai 3 kali kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih
karuniaku bagimu. Ya. Jadi Tuhan istilahnya tidak mengabulkan apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Lalu ternyata sikap Rasul Paulus belajar dari peristiwa ini. Dia mulai menerima keberadaan ini. Ya, nah jadi setelah kita lihat reaksi Rasul Paulus, nah ini berarti Rasul Paulus sudah mengalami pertumbuhan. Ya, dari tidak menerima keadaan, sekarang mulai belajar menerima keadaan. Nah, ini ya, mulai ada sedikit jawaban menerima keadaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua hari-hari ini yang katanya berusaha untuk ingin naik kelas, tapi sudahkah berdamai dengan semua itu, menerima semua yang mungkin alat negatif yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Oke, kita harus akhiri dulu siaran kita kali ini. Sampai jumpa di program Back to the Bible selanjutnya.